Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisandra dengan NIM 19002141. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan mengenai manajemen pengelola usaha. Nah, langsung saja. Yang pertama kita masuk kepada materi apa itu pengertian manajemen. Manajemen itu sendiri merupakan Manajemen usaha itu sendiri adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai. Nah, dalam pengelolaan usaha bukan hal yang mudah untuk kita kendalikan. Sebagai seorang pengusaha, kita harus memastikan roda usaha kita berjalan dengan baik dan mencapai target apa saja yang telah kita buat. Nah, manajemen usaha ini disebut juga sebagai kegiatan mengatur suatu usaha agar bisa berjalan dengan baik. Tentang bagaimana cara kita mengelola manajemen usaha itu sendiri. Nah, pada perusahaan besar, manajemen usaha biasanya dikelola oleh profesional yang sudah ahli di bidangnya. Para profesional yang disebut dengan manajemen bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya bisnis sehingga mereka dapat memenuhi tujuan kebijakan. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi manajemen usaha. Nah, manajer dan direktur memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi dan membuat keputusan perusahaan. Ukuran manajemen biasa saja dimulai dari satu orang dari sebuah organisasi hingga ribuan manajer di perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Nah, fungsi manajemen usaha itu sendiri meliputi yang pertama pengorganisasian, pengarahan atau memimpin, perencanaan, kepegawaian, dan mengontrol organisasi. Manajemen ini diperlukan untuk memfasilitasi upaya bersama untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai manajemen usaha ini. Manajemen usaha ini merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha dengan tujuan agar usaha yang kita jalankan itu mencapai target-target yang telah diinginkan. Manajemen usaha ini biasa juga diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata untuk mencapai target penjualan. Artinya, tanpa adanya proses manajemen, tidak mungkin keuntungan penjualan bisa didapatkan. Manajemen pada usaha mengalokasikan ke segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal, dari perencanaan, kontrol, action, dan evaluasi. Di dalam keempat aktivitas tersebut, inilah jalur progresivitas bisnis kita agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari manajemen. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Fungsi yang pertama adalah planning atau perencanaan. Untuk membangun bisnis tertentu diperlukan semacam rencana seperti rencana pemasaran, produk yang dijual, promo yang akan ditawarkan, pembukuan atau yang lainnya. Perencanaan ini harus dicatat dengan baik karena ini akan menjadi patokan pergerakan bisnis kita. Hal yang biasanya dilakukan dalam memulai usaha adalah merencanakan proses pembukuan pada suatu bisnis yang dimulai. Pada proses pembukuan ini yang baik akan membuat bisnis kita terlihat seperti keseluruhan atau data keuangannya itu jelas. Selanjutnya organizing atau pengelompokan. Organizing atau pengelompokan biasanya terkait dengan tenaga kerja. Maksudnya adalah jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja harus dibuat. Pastikan mereka memiliki porsi kerja yang sama di bidang masing-masing, seperti tim pemasaran, tim administrasi, tim gudang, dan lain sebagainya. Keteraturan semacam ini untuk menjadikan proses kerja teratur dan tidak rancu dengan yang lainnya. Selain itu, proses evaluasinya lebih mudah karena tinggal meminta laporan dari ketua timnya. Selanjutnya ada staffing. Staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada di perusahaan seperti bahan baku, mesin produk, sarana, pendukung, dan lainnya. Ini merupakan upaya supaya mampu menjadikan usaha lebih maju lagi. Nah, pengaturan sumber daya yang tepat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha kita. Ini bisa dilakukan jika ada manajemen yang baik di dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya directing. Fungsi manajemen usaha yang keempat itu fungsi directing, maksudnya adalah tindakan pemimpin
yang terus menyemangati timnya agar bisa bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Terkadang di dalam awal kerja gairah karyawan semangat, tetapi jika sudah memasuki tahap akhir gairahnya menurun. Ini yang bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dalam fungsi manajemen ini, pimpinan organisasi harus turun langsung melihat progres kerja tim. Manajemen directing semacam ini perlu dilakukan karena ini terkait dengan kebutuhan kerja dengan perencanaan. Selanjutnya controlling. Controlling atau pengawasan ini merupakan fungsi manajemen usaha yang terakhir. Controlling semata observasi apakah sistem kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum. Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami. Controlling ini tidak harus dilakukan oleh pemimpin, tapi paling tidak oleh sekelompok orang. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada komponen manajemen bisnis. Di sini komponen manajemen bisnis itu sendiri ada manajemen keuangan yang mengatur tentang pengaturan anggaran di perusahaan. Yang kedua itu ada manajemen marketing. Komponen ini merupakan bisnis yang paling penting dalam perencanaan terkait dengan tindakan pengawasan, pemasaran, dan lainnya. Selanjutnya manajemen produksi adalah pengaturan terjadinya proses pembuatan produk usaha. Yang selanjutnya manajemen distribusi, kegiatan manajemen untuk memastikan cara distribusi produk tepat. Yang selanjutnya manajemen SDM. Manajemen SDM ini terkait dengan sumber daya manusia, maksudnya adalah kegiatan manajemen yang mengatur tenaga para pekerja termasuk kedisiplinan serta pengaturan bidang kerja mereka. Nah, salah satu unsur dalam manajemen usaha ini sendiri yang pertama itu adalah untuk menentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Yang kedua menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Sekian materi mengenai manajemen usaha yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.